Kamu udah kerja di suatu perusahaan tapi gak naik-naik jabatan. Udah semua kamu kasih, kamu berikan, lembur, pulang malam, apapun kerjaan sama atasan kamu siap, kamu kasih semua. Ini adalah cara bagaimana kamu bisa naik jabatan dengan cepat. Sangat cepat sekali. Dan saya praktekkan itu sebelumnya. Pertama kali saya bekerja sebagai staf di sebuah rumah sakit di Jawa Timur, bagian SPI atau Satuan Pemeriksaan Internal. Bekerja hampir kurang lebih sekitar 8 bulan. Setelah itu double pekerjaan menjadi kepala klinik rawat inap. Kepala klinik rawat inap saya menjabat kurang lebih sekitar hampir sama 8 bulan. Jadi total 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Tidak sampai 2 tahun di sana, saya putuskan resign. Karena yang perlu kalian pahami untuk naik jabatan dengan cepat, ada peluangnya atau tidak di tempat perusahaan kamu. Kamu harus petakan dulu. Di sana ada berapa macam posisi, dari level staff yang paling bawah sampai ke kepalanya, kepala unit atau kepala bagian, kepala cabang, manajer, supervisor. Potensinya ada atau tidak, dan siapa yang mengisi di sana, kuat-kuat posisinya atau memang turnovernya sangat tinggi di setiap jabatan. Jika posisi di sana sangat kuat, setelah kamu petakan, ya lebih baik kamu cari tempat perusahaan lain. Perusahaan cukup banyak di Indonesia ini. Saat itu saya putuskan untuk pindah karena akan sulit menaiki jenjang karir di rumah sakit tersebut yang tempat saya kerja sebelumnya. Saya pindah ke Pamulang, ke Tangerang Selatan, jadi posisi manajer medis. Di sana manajer medis pun tidak lama, kurang lebih 7 bulan juga, hampir 8 bulan. Setelah itu diangkat menjadi direktur rumah sakit. Kalau kamu ingin naik jabatan ke atas atau selanjutnya, otomatis kamu harus menggeser posisi itu. Siapapun yang ada di sana. Menggeser ini ada 2 cara. Ada cara yang bagus, ada cara kotor atau cara licik atau tidak terpuji lah. Itu tidak kita bahas di sini. Caranya ya banyak banget. Menjilat lah atau berusaha mendekat lah tanpa prestasi. Yang kita akan bahas di video ini adalah dengan menjadi lebih baik dari orang yang atasan kamu di sana. Lebih baik dari segala sisi, disiplin, keilmuan, terus kecepatan, ketepatan, akurat. Kamu harus bisa menjadi itu ya. Kalau kamu tidak lebih baik, ya maka tidak ada perubahan di jabatan tersebut. Harus nunggu pensiunnya atasanmu atau bos kamu di sana. Nunggu sampai kita tidak tahu berapa tahun sampai, atau ada suatu kejadian misalkan ya, kita tidak mendoakan atasanmu kecelakaan mati, kamu gantikan. Kalau kamu ingin menggeser, tentu saja ya prestasi kinerja harus lebih baik dari sudut pandang positif. Tetapi tidak cari muka juga, terus kemudian menjilat dengan kondisi tersebut, hanya menunjukkan dan totalitas. Jadi apa adanya. Oh, ini tidak bagus, ya bicara saja tidak bagus. Yang biasanya membuat kamu stuck menjadi staf seumur hidup adalah pekewu. Karena kamu pekewu, gak enak sama atasanmu karena sudah kenal, ya akhirnya menunduk terus. Padahal pengen naik tapi menunduk. Bukan ilmu padi itu, ilmu agak bodoh dikit lah. Kalau menunduk atau ilmu padi itu kan tentang hubungan manusia ke manusia ya, sopan, saling menghormati. Tapi kalau kamu punya kinerja ya tunjukkan saja, tanpa harus merendahkan atau menjatuhkan orang lain. Tunjukkan saja. Nah maka kalau dia punya atasan lagi atau bos lagi kan akan melihat. Kalau ada penawaran diambil saja. Nah pekewuh itu yang bikin karirmu mati atau tidak berkembang atau stuck di situ selamanya ya. Kalau memang masih ada sikap seperti itu, pekewuh tidak pada tempatnya, ya terima saja takdirmu sebagai staf selamanya. Jadi yang pertama kamu harus melakukan assessment atau penilaian bagaimana jenjang karir di perusahaan atau rumah sakit tersebut, apakah ada potensi. Jika tidak ada potensi ya cari tempat lain karena ya mustahil. Yang kedua, kamu harus menunjukkan bahwa kamu lebih baik ya, tetapi tidak hanya tong kosong aja, cuma hanya ngomong aja. Kamu harus belajar, tambahkan keilmuan, terus buktikan hasilnya tuh bagaimana. Nggak hanya ngoceh atau lamis sampai manis aja di situ dan hanya pintar menjilat. Itu mungkin tips dari saya, hopefully dapat menambah wawasan. Terima kasih.